Halo semua, jadi kita akan menjelaskan apa sih itu pajak. Setiap orang tentunya punya tagihan pajak masing-masing, misalnya saja ke pajak kendaraan bermotor yang harus rutin dibayar setiap tahun. Tapi tahu nggak sebenarnya apa itu pajak? Apa kegunaan dari pajak yang kamu bayarkan dan kenapa setiap orang perlu membayarnya? Sesuai dengan fungsi dan pemanfaatannya, pajak tentunya akan sangat membantu pembangunan suatu negara atau daerah. Pajak ini bagian dari penerimaan keuangan negara yang bersumber dari banyak hal. Logikanya, semakin besar penerimaan pajak, pemasukan pada kas negara akan semakin besar. Di situs resmi DJP tertulis definisi pajak yang merupakan kontribusi wajib dari orang atau badan terhadap negara yang sifatnya memaksa sesuai dengan undang-undang tanpa adanya imbalan secara langsung. Pajak tersebut oleh pemerintah dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Karena sifatnya yang memaksa, maka nggak heran kalau seseorang yang nggak bayar pajak akan mendapatkan denda atau hak-haknya untuk mengurus sesuatu menjadi terhalang secara administrasi. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang. Oleh karena itu, menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dan kegotong-royongan nasional sebagai peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan. Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan-ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak ditetapkan dengan undang-undang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak, bumi dan bangunan yang berlaku sejak tahun 1986 merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak sehubungan dengan hak atas bumi dan atau perolehan manfaat atas bumi dan atau kepemilikan, penguasaan dan atau perolehan manfaat atas bangunan. Adapun UU yang lain membahas pajak seperti yang ada di gambar. Ada 4 fungsi pajak yang harus kamu tahu. Apa sajakah fungsi pajak tersebut? Pertama, fungsi anggaran. Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan kas negara. Pajak yang dikumpulkan dari masyarakat digunakan membiayai pengeluaran negara. Nah, semakin banyak masyarakat yang membayar pajak, maka semakin besar pula pendapatannya. 2. Fungsi alokasi. Fungsi ini menekankan bahwa pajak harus digunakan untuk mendanai atau menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat, misalnya untuk pembangunan sarana dan prasarana atau bahkan pembangunan sebuah infrastruktur. 3. Fungsi distribusi atau pemerataan. Dalam fungsi ini, pajak digunakan untuk pembangunan ekonomi. Artinya, dengan pendistribusian pajak secara merata, diharapkan dapat memperbaiki taraf hidup masyarakat. Yang keempat, fungsi pengatur atau regulasi. Kalau fungsi pajak yang satu ini digunakan sebagai pelindung produksi dalam negeri. Misalnya, pemerintahan menetapkan bea masuk terhadap barang ekspor sehingga barang tersebut menjadi lebih mahal dibanding produk dalam negeri. Nah, bea itu masuk ke dalam kas negara. Berdasarkan sifatnya, tarif pajak dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu 1. Tarif pajak proporsional atau sebanding. Tarif pajak ini memakai persentase yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak. 2. Tarif pajak tetap atau konstan. Tarif pajak ini artinya tetap, besar atau jumlah yang dibayarkannya itu sama. 3. Tarif pajak degresif atau menurun. Tarif pajak ini menggunakan persentase yang menurun setiap dasar pengenaan pajaknya. 4. Tarif pajak progresif atau meningkat. Seperti yang sudah dijelaskan dengan contoh pengenaan tarif pajak kendaraan, bahwa persentase pajaknya meningkat untuk setiap dasar pengenaan objek pajak. Jenis-jenis atau objek pajak. 1. Objek pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan pajak yang dibebankan setiap pertambahan nilai dari suatu barang atau jasa. PPN ini masuk ke dalam jenis pajak yang tak langsung, artinya pajak ini disetor oleh pihak lain yang bukan penanggung pajak. Besaran dari PPN ialah 10%. Contoh mudahnya gini, kamu belanja di sebuah minimarket dan membeli minuman. Nah, harga yang kamu bayar dari minuman tersebut sudah termasuk PPN, jadi pajak dari minuman yang kamu bayar nantinya disetorkan langsung sama si pemilik minimarket tersebut.
2. Objek pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Pernah ngeliat mobil-mobil mewah di jalanan? Mobil sport gitu yang pokoknya jarang banget deh berseliweran di jalan. Yaps, artinya mobil tersebut hanya dimiliki segelintir orang berpenghasilan tinggi. Mobil yang dimiliki masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan hanya segelintir orang yang dimiliki, kalau nanti dijual akan kena pajak namanya PPNBM. Pajak ini dibebankan pada barang-barang yang tergolong mewah seperti mobil Lamborghini. 3. Objek pajak bumi dan bangunan atau PBB. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 menyatakan bahwa pajak bumi dan bangunan atau PBB merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Artinya begini, besaran pajaknya itu ditentukan oleh keadaan objek pajak. Dalam hal ini, bumi dan bangunan seperti sawah, ladang, dan kebun. Nah, kalau bangunan itu sendiri merupakan konstruksi yang berada di atas tanah atau perairan. Contohnya rumah tempat tinggal, ruko usaha dermaga, jalan tol, dan kolam renang. 4. Objek pajak penghasilan atau PPH. Nanti kalau kamu sudah punya pekerjaan dan mendapatkan gaji, tunjangan, atau bonus, kamu akan dikenakan pajak penghasilan atau PPH. Namanya pajak penghasilan ya pasti objeknya penghasilan dari wajib pajak itu sendiri. Apa sih penghasilan itu? Penghasilan merupakan tambahan kemampuan ekonomi yang diterima wajib pajak baik dari dalam maupun luar negeri yang dipakai untuk konsumsi wajib pajak atau menambah kekayaan. Oh iya, besaran pajak tiap orang beda-beda loh. Semua bergantung pada penghasilan orang tersebut. Lalu yang terakhir, objek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Kalau kamu nanti sudah bisa membeli rumah, kamu akan dibebankan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Mudahnya, BPHTB dapat dimaknai sebagai bea pembeli. Kalau dapat rumah dari sebuah hadiah, gimana tuh? Tetap bayar. Dalam bunyi pasal 2 BPHTB yang menjadikan objek BPHTB ialah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang meliputi 1. Jual beli, 2. Tukar menukar, 3. Hibah, 4. Waris, 5. Penggabungan usaha, 6. Peleburan usaha, dan 7. Hadiah. Sekarang kamu udah paham kan tentang macam-macam objek pajak? Jangan malas buat bayar pajak ya. Banyak manfaatnya yang bisa kita rasakan loh kalau kita jadi orang yang patuh buat bayar pajak. Kalau sampai kamu nggak bayar pajak, bisa-bisa didenda dan kalau melarikan diri bisa jadi buronan. So, orang bijak bayar pajak.